suka sholat witir, kenapa sekarang enggak? Awas Bu, laksanakan sholat witir Bu. Ibu tidak bisa satu rakaat, cuman satu rakaat udah paling malas Bu, paling malas Bu. Tapi paling malasnya alhamdulillah. Suasana religius dan penuh hikmat menyelimuti halaman depan kantor Desa Kelapa Nunggal pada Minggu pagi, 20 September tahun 2025. Ratusan jamaah, mayoritas dari kalangan ibu-ibu, Majelis Taklim Desa, menghadiri pengajian bulanan yang rutin digelar oleh Majelis Ibu-Ibu Desa Kelapa Nunggal. Meski Kepala Desa Kelapa Nunggal, Ade Endang Saripudin Kadis Gonon, berhalangan hadir lantaran sakit, acara tetap berlangsung hikmat. Ia diwakili oleh perangkat desa, Asep, yang menyampaikan salam dan doa dari Kades Gonon agar kegiatan berjalan lancar dan membawa keberkahan bagi seluruh jamaah. Acara ini turut dihadiri oleh TP PKK Desa Kelapa Nunggal, pengurus MON Majelis Taklim Desa Kelapa Nunggal, Kadus, RW dan RT, serta tokoh masyarakat setempat. Penceramah utama kali ini adalah Kyet Sarif Hidayat dari Cimanggung, yang dikenal sebagai ulama harismatik dengan gaya penyampaian lugas namun diselingi canda sehingga mudah diterima jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil'atiyah, wassalatu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Faqad qala Allah ta'ala bi ayatil mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tanbitul ardu min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asadun nas hasratan yawmal qiyamati rajulun amkanahu fi talabil ilmi lam yakubhu. Khusus para asatijah, ketua Majelis Taklim setiap pelosok yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Dan saya hormati ketua Majelis Taklim Sekelapa Nunggal yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Dan yang saya hormati, yang saya banggakan, Kepala Desa Bapandang yang sekarang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah jadikan ganjaran yang banyak. Yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Dan saya hormati beliau, guru-guru kita semua, Ustaz Anjra, Ustaz Asep, Bapak RT, Bapak RW, yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatannya yang wajib kita syukuri, jangan kita kufuri. Salawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai pengikutnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, para ibu dan Allah muliakan. Mungkin ibu berangkat dari rumah, ada yang meninggalkan kegiatan-kegiatan, ada mungkin yang belum cuci piring, ada yang belum cuci baju, ada
saking semangatnya pengajian ini sehingga aktivitas ibu yang di rumah ditinggalkan sementara untuk melaksanakan kewajiban. Ya mudah-mudahan langkah demi langkah ibu Allah jadikan saksi kelak di yaumil kiamah yang menjadikan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rahmatnya kita berharap maut kita keadaan husnul khatimah. Dan dengan rahmatnya pula ketika selembar nyawa yang ada dalam raga Allah cabut, Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, disahormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Biasanya kalau hadir itu saling berhadapan. Baru sekarang saya hadir di pinggiran loh. Dalam ceramahnya, Kaid Sarif Hidayat menekankan pentingnya menjaga sholat sunnah rawatib sebagai penyempurna sholat wajib. Ia mengingatkan jamaah, khususnya kaum ibu, bahwa melaksanakan sholat sunnah bukan hanya menambah pahala, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah rawatib ini ibarat pagar rumah. Jika pagar kuat, rumah kita akan aman. Begitu juga dengan sholat wajib. Jika dijaga dengan sunnah, insya Allah ibadah kita semakin sempurna. Tutur Kaid Sarif Hidayat di hadapan jamaah. Pengajian yang digelar rutin setiap bulan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar jamaah, tetapi juga wadah memperdalam ilmu agama. Suasana penuh hikmat tercipta ketika para ibu-ibu mendengarkan tausiah dengan seksama, diselingi canda ringan dari penceramah yang membuat jamaah merasa lebih dekat. Selain ceramah agama, acara juga diisi dengan doa bersama untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat Desa Kelapa Nunggal, termasuk mendoakan Kades Gonon agar segera pulih dari sakit dan dapat kembali beraktivitas memimpin desa. Pengajian bulanan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Desa Kelapa Nunggal dalam mendukung pembinaan spiritual masyarakat, khususnya kaum ibu. Dengan hadirnya tokoh agama seperti Kaid Sarif Hidayat, diharapkan pengajian bukan hanya menjadi rutinitas, tetapi mampu memberikan bekal ilmu yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Acara kemudian ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah antar jamaah serta pengurus majelis. Bu, ibu di bulan puasa, di bulan Ramadan, ketika jatuh tanggal 15 sampai 30 suka sholat witir. Suka sholat witir. Kenapa sekarang enggak? Awas bu, laksanakan sholat witir bu. Ibu tidak bisa satu rakaat. Cuman satu rakaat udah paling malas bu. Paling malas bu. Tapi paling malasnya alhamdulillah. Jadi kesimpulan bu, dari sholat sunat yang dari sekian sholat sunat, maka 3 sholat sunat ini jangan ditinggalkan tiap harinya. 1 sholat, mau sholat aja mau. Ya lagi ngaji gini kasih ngomong mau, besok lagi mana aja tuh. 2 sholat duha. Siap sholat duha? Siap? Allahu Akbar. Ketika sholat witir, insya Allah ibu ketika mendawamkan 3 sholat ini, orang yang melaksanakan sholat sunnah, man ahaba sunnati kana main fil jannah. Orang yang selalu melaksanakan sunnatku, maka suatu saat akan bersamaku di surga nanti. Amin ya rabbal. Insya Allah. Makanya bu, kalau ngaji malkan, ibu bukan gak pernah ngedengerin ceramah ini, pengajian tiap majlis taklim pasti terangkan, tapi tak digawean doh. Bukan tidak tahu bu, setiap majlis taklim, setiap maulidan, ibu keliling maulidan, di sana, di sini, majlis taklim 5-7 hari full ibu ngaji, pasti isinya udah tahu semua. Contoh-contoh bu, pasti ibunya pasti jawab itu akur. Bu, sholat subuh, zuhur yang 5 waktu hukumnya sunat apa wajib? Sudah tahu. Bu, bagusan baca Al-Quran apa bagusan main HP?
kenyataannya? Ya, kok jawabannya? Bu, kalau ke suami bagusan cemberut apa baluga senyum? Kenyataannya kumaha tanggal